adik-adik, Shalom. Apa kabar nih yang di rumah? Wah, tidak terasa sudah hari Minggu lagi ya. Nah, ketemu lagi sama Kak Endah. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita. Apa kabar ya adik-adik yang di rumah? Tetap semangat ya untuk sekolah minggu ya. Yuk, adik-adik, kita mau menyanyi sebuah lagu. Kita mau adik-adik nyanyi dengan semangat. Kita berdiri yuk. Nah, kita gerakkan badan kita supaya kita semangat. Duduk senang, berjalan senang. Yuk kita menyanyi sama-sama. Ayo berdiri yuk. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang lagi. Puji Tuhan. Siapa yang disayang Tuhan ya? Oh, Kak Endah, adik-adik yang di rumah, terus kakak, mama, papa, kakek, nenek, disayang Tuhan semua. Ya, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita hari ini tubuh yang sehat, badan yang kuat, kita bisa beribadah di minggu pagi ini. Yuk kita sama-sama berdoa, kita mau mengucap syukur pada Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita untuk ibadah kita. Yuk kita sama-sama berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberikan hari yang baru untuk kami. Terima kasih kami boleh bangun kembali dalam keadaan sehat. Saat ini kami akan masuk melalui puji-pujian dan ibadah kami. Turunlah ya Tuhan, masuklah ke dalam hati kami,
agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kami. Pimpin ibadah kami sampai akhirnya nanti dengan penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, kalau Tuhan sayang adik-adik, apa ya yang Tuhan berikan untuk adik-adik? Apa? Kepintaran ya. Tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Kita boleh sekolah, kita boleh beraktivitas ya. Ada keluarga kita. Semua itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Ada enggak yang merasa tidak disayang sama Tuhan? Wah, Tuhan itu sayang loh sama kita semua ya. Kita semua adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian Yesus sayang padaku. Kita mau ingat betul betapa Tuhan itu mengasihi dan menyayangi kita. Yesus sayang padaku. Bahwa Tuhan menyayangi dan mengasihi kita. Kita pujikan pujian ini dengan syukur. Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sudah berubahlah. Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, Tuhan sudah menyebutkan bahwa Tuhan mengasihi kita di dalam firman-Nya di Alkitab. Yuk kita mau baca Alkitab. Nah, tapi Alkitab kita kali ini dibaca dari Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari. Adik-adik boleh mendengarkan, menyimak dengan betul ya. Jadi kalau ada adik atau kakaknya di sebelahnya, nggak usah dicolek-colek ya. Kita nggak usah ngobrol dulu ya. Adik-adik mendengarkan Kak Endah supaya tahu apa yang ingin Tuhan ceritakan kepada kita hari ini ya. Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Kita mengambil waktu untuk Tuhan menolong kita mengerti apa cerita hari ini. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, kami akan mendengarkan cerita. Kami mau belajar untuk mengerti firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tumbuh dalam hati kami dan menolong kami yang kecil ini untuk belajar hidup semakin cinta akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpin kami. Amin. Ya, kita mau baca Alkitab kita dari Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Kak Endah bacakan ya, adik-adik pasang telinga. Ya, kita dengarkan. Yuk.
Suatu waktu setelah Yoyakin, putra Yoyakim, Raja Yehuda bersama para pejabat pemerintah Yehuda, para pengrajin dan para pekerja ahli diangkut oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan dibawa sebagai tawanan dari Yerusalem ke Babel. Tuhan memberi suatu penglihatan kepadaku. Aku melihat 2 keranjang berisi buah ara terletak di depan rumah Tuhan. Keranjang yang pertama berisi buah ara yang bagus-bagus, seperti buah ara hasil pertama, sedangkan keranjang yang kedua berisi buah ara yang busuk-busuk, sehingga tidak dapat dimakan. Lalu Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, apa yang kau lihat? Aku menjawab, buah ara Tuhan yang bagus-bagus, sangat bagus, dan yang busuk-busuk, sangat busuk, sehingga tidak dapat dimakan. Maka Tuhan berkata lagi, orang-orang yang telah kubiarkan diangkut ke Babel itu, kuanggap seperti buah ara yang bagus-bagus ini. Karena itu aku, Tuhan Allah Israel, akan memperlakukan mereka dengan baik. Aku akan menjaga mereka dan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun, bukan meruntuhkan mereka. Aku akan menanam, bukan mencabut mereka. Aku akan memberikan kepada mereka hasrat untuk mengerti bahwa akulah Tuhan. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Karena mereka akan kembali kepadaku dengan sepenuh hati. Tetapi Sedekia, Raja Yehuda, beserta para pejabat yang dekat dengan dia dan sisa orang Yerusalem yang tetap tinggal di negeri ini atau pindah ke Mesir, mereka semuanya akan kuperlakukan seperti buah ara yang busuk-busuk ini, yang tak dapat dimakan. Aku, Tuhan, telah berbicara. Aku akan mencelakakan mereka sedemikian rupa, sehingga segala bangsa di seluruh dunia menjadi ketakutan. Di mana saja mereka kuserahkan, mereka akan diejek, dijadikan bahan tertawaan dan dicemooh. Nama mereka akan dipakai sebagai kutukan. Aku akan mendatangkan ke atas mereka peperangan, kelaparan, dan wabah penyakit, sehingga mereka semua mati. Dan tidak ada yang tertinggal di negeri ini yang telah kuberikan kepada mereka dan leluhur mereka. Nah, bacaannya agak panjang ya, ayat 1 sampai 10. Tadi menceritakan tentang seorang nabi yang diutus Tuhan. Nabi ini adalah nabi siapa tadi? Yeremia, betul. Nah, nabi ini diberi penglihatan oleh Tuhan, yaitu tentang buah ara. Nah, buah aranya itu seperti ini loh adik-adik. Ya, warnanya ungu, dalamnya merah, seperti itu. Bu Endah juga belum pernah tahu sih. Nah, ini gambarnya ini ya. Di penglihatannya itu ada 2 keranjang. Yang satunya, kayaknya sedap, bagus-bagus dan kayaknya enak sekali dimakan ya. Tapi yang satunya, apa itu? Yang satunya, jelek, hitam-hitam, gak bisa dimakan. Itu menceritakan tentang bangsa Israel loh adik-adik. Yang buahnya bagus, buah ara yang bagus itu bangsa Israel yang memang dibuang oleh Raja Nebukadnezar. Ya, di situ sepertinya mereka dihukum oleh Tuhan. Tapi adik-adik sebenarnya Tuhan akan memberikan pemulihan bagi mereka. Tuhan memelihara mereka. Tuhan akan membangun kembali mereka. Sedangkan keranjang yang satunya, yang jelek-jelek itu adalah
umat Israel yang masih tinggal. Tuhan menganggap mereka sebagai ara yang jelek karena mereka itu enggak nurut sama Tuhan. Ya, mereka itu melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sepertinya di pembuangan ini Tuhan kok kayaknya enggak sayang ya sama orang Israel karena Tuhan membawa mereka untuk dibuang. Tapi sebenarnya adik-adik, Tuhan itu kepingin anak-anaknya, orang Israel ini mengerti bahwa dalam pembuangan itu Tuhan juga memelihara mereka. Tuhan mengasihi mereka. Tuhan ingin bangsa Israel ini mengerti, mengenal hatinya Tuhan supaya Tuhan bisa memulihkan mereka. Nah, ini contohnya juga bisa seperti adik-adik. Nah, suatu ketika adik-adik lagi jalan-jalan nih sama papa sama mama. Lalu melihat, wah mainan itu kok bagus ya, keren sekali. Lalu adik-adik minta sama mama, "Ma, aku belikan mainan." Mama bilang, "Loh nanti dulu, minggu lalu baru aja beli mainan. Masa sekarang sudah minta mainan lagi?" Nah, adik-adik marah. Oh ternyata mama ini loh enggak sayang sama aku enggak dibelikan mainan, berarti mama enggak sayang sama aku. Adakah yang seperti itu? Oh enggak ada kok ya, anak sekolah minggunya GKI Mojokerto enggak ada kok yang begitu ya. Itu bukan berarti mama enggak sayang, tapi mama kepengen adik-adik untuk belajar sabar. Minggu kemarin baru dibelikan, masa sekarang minta lagi? Nanti dulu ya. Seperti juga kalian kalau ada tugas-tugas di rumah, tugas-tugas sekolah tuh yang sulit-sulit. Aduh tugasnya sulit ini, aku enggak suka ini. Bukan begitu, kalau sulit adik-adik bisa tanya ke bapak ibu gurunya, bisa tanya ke mama, papa atau kakak, supaya kalian belajar. Supaya enggak marah-marah terus. Tuhan juga ingin seperti bangsa Israel tadi, Tuhan ingin kalau orang Israel mau mengenal Tuhan, meskipun Tuhan memberikan sesuatu yang tidak sesuai, mereka enggak marah sama Tuhan. Mereka juga enggak putus asa, tapi mereka mau belajar. Oh iya ya, ternyata Tuhan itu memberikan yang baik loh untuk kita. Memberikan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, adik-adik juga belajar ya. Meskipun mengalami sesuatu yang tidak enak, belajar berdoa sama Tuhan. Apa ya maunya Tuhan supaya aku tetap semangat, tidak putus asa. Apa ya maunya Tuhan? Mungkin aku harus mendengarkan papa dan mama. Apa ya maunya Tuhan? Mungkin Tuhan ingin kita terus berusaha, ya. Kita belajar supaya Tuhan menolong kita punya hati yang mengenal Tuhan, yang selalu bersyukur, yang selalu semangat. Meskipun sekarang kondisi kita juga kita belum bisa sembarangan kemana-mana, ya. Belajarnya teman-temannya juga masih sedikit mungkin yang di sekolah. Atau ada yang masih di rumah, tidak apa-apa, kita belajar untuk sabar. Karena papa, mama pasti sudah memikirkan yang terbaik untuk kita. Ya, jadi semua tetap semangat ya. Oke ya, kita percaya Tuhan akan menolong kita. Ya, oke. Nah adik-adik kita sudah mendengarkan cerita, kita mau belajar untuk percaya pada Tuhan. Yuk kita berdoa yuk, supaya Tuhan menolong kita, Dia bisa memampukan kita mengenal apa yang menjadi kehendak-Nya. Jangan lupa sebelum kita berdoa, siapkan juga persembahan. Berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, yang didapat dari papa atau mama.
dimasukkan di celengan yang sudah adik-adik dapat dari sekolah minggu, disimpan aja dulu, nanti akan ada guru yang mengambil ke rumah dan didoakan. Tuhan, persembahan ini supaya menjadi saluran berkat Tuhan. Gitu ya. Yuk disiapkan persembahannya, kita mau doa juga buat persembahan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui cerita yang sudah kami dengarkan, kami belajar untuk mengenal hati Tuhan, bahwa Tuhan sesungguhnya sangat mengasihi kami. Dan ampuni Tuhan jika kadangkala kami belum mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kadangkala kami marah, kadangkala kami kecewa, sedih, ataupun kami putus asa. Tapi Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi anak Tuhan yang taat pada Tuhan. Kami juga menyerahkan studi kami, belajar kami, baik yang di sekolah maupun yang masih belajar di rumah. Tuhan memberkati. Tuhan memberikan kami kesehatan, kepandaian, agar kami tetap boleh beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa buat persembahan yang kami berikan pada hari ini, berkat yang Tuhan berikan kepada Papa dan Mama, kami mau mempersembahkannya kepada Tuhan. Biar Tuhan memakai apa yang sedikit ini menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, masa depan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu. Jangan lupa tetap semangat, tetap berdoa dan belajar. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.